semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Apriani Deo, NPM 211010144, kelas 2021C, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Santo Paul. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aborsi, hukuman mati, dan euthanasia. Selamat menyaksikan. Pertama, aborsi. Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu aborsi medis menggunakan obat untuk mengakhiri kehamilan. Biasanya pada trimester pertama ada aborsi bedah yang melibatkan prosedur medis untuk mengeluarkan janin dari rahim. Alasan seseorang melakukan aborsi bisa beragam, termasuk alasan medis seperti ancaman bagi kesehatan ibu dan kelainan pada janin, atau alasan sosial seperti kehamilan yang tidak direncanakan atau akibat kekerasan seksual. Legalitas aborsi bervariasi antar negara. Ada yang membatasi atau melarangnya, sementara negara lain mengizinkan aborsi dalam keadaan tertentu. Meskipun aborsi dapat dilakukan dengan aman oleh tenaga medis yang berkompeten, tetapi ada risiko komplikasi seperti infeksi, pendarahan, atau cedera pada organ reproduksi. Selain itu, keputusan untuk melakukan aborsi juga dapat berdampak pada kesehatan mental perempuan, dengan sebagian merasakan penyesalan atau trauma, sementara yang lain merasa lega. Oleh karena itu, penting bagi individu yang menghadapi keputusan ini untuk memperlibatkan atau mempertimbangkan berbagai faktor dengan dukungan medis dan psikologis yang tepat. Tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Prosedur ini bisa terjadi secara alami atau disengaja, yaitu aborsi yang dilakukan oleh wanita dengan tujuan untuk mengakhiri kehamilannya. Aborsi sengaja dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik menggunakan obat-obatan atau prosedur medis seperti pengikisan atau aspirasi. Keputusan untuk melakukan aborsi seringkali melibatkan pertimbangan medis, sosial, atau pribadi dan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental perempuan yang melakukannya. Secara medis, aborsi biasanya dilakukan pada trimester pertama karena semakin lama usia kehamilan, semakin besar resiko dan kompleksitas prosedur. Pada tahap awal, aborsi medis menggunakan obat-obatan yang menyebabkan kontraksi dan pengeluaran janin dari dalam rahim. Sedangkan pada trimester 2, aborsi bedah mungkin diperlukan di mana alat medis digunakan untuk mengeluarkan janin atau menghentikan perkembangan janin dalam rahim. Setiap prosedur memiliki risiko tertentu seperti infeksi, pendarahan, atau cedera pada organ reproduksi, meskipun prosedur ini relatif aman jika dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Yang kedua, hukuman mati. Hukuman mati adalah bentuk sanksi pidana yang paling berat, di mana seorang terpidana dijatuhi hukuman mati untuk kehilangan nyawanya sebagai akibat dari tindak kejahatan yang dilakukannya. Pelaksanaan hukuman mati umumnya diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat serius seperti pembunuhan, terorisme, atau perdagangan narkoba. Meskipun hukuman mati sudah ada sejak zaman kuno, penerapannya masih menjadi perdebatan di banyak negara. Hingga saat ini, baik dari sisi normal, etika, maupun hukum internasional, pendukung hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini berfungsi sebagai deterrent effect, yaitu untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa karena adanya ancaman hukuman yang sangat berat. Mereka juga beranggapan bahwa hukuman mati memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga mereka, serta memberikan efek pembalasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, bagi sebagian orang, hukuman mati dianggap sebagai langkah terakhir dalam menegakkan hukum yang menegaskan bahwa beberapa kejahatan tidak dapat diterima dalam masyarakat.
Namun, banyak negara dan organisasi hak asasi manusia yang menentang hukuman mati karena mereka menganggap bahwa sebagian pelanggaran terhadap hak hidup yang fundamental. Kritik terhadap hukuman mati mencakup kemungkinan kesalahan hukum di mana seseorang yang dihukum mati bisa jadi tidak bersalah, serta fakta bahwa hukuman ini tidak selalu efektif dalam menurunkan tingkat. Biasanya, hukuman mati diterapkan pada kasus-kasus kejahatan yang dianggap luar biasa atau mengancam keamanan negara, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau perdagangan narkoba. Penerapan hukuman mati seringkali didasarkan pada keyakinan bahwa kejahatan berat harus dihadapi dengan hukuman yang setimpal. Namun, pelaksanaan hukuman ini menjadi kontroversial karena berbagai alasan, mulai dari kemungkinan kesalahan dalam proses hukum hingga argumen mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, banyak negara dan organisasi hak asasi manusia menentang hukuman mati karena berbagai alasan etis dan praktis. Salah satu kekhawatiran utama adalah adanya kemungkinan hukuman mati dijatuhkan pada individu yang salah, terutama dalam sistem peradilan yang rentan terhadap kesalahan atau keadilan. Selain itu, ada juga argumen bahwa hukuman mati tidak terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan dan bahwa hukuman penjara seumur hidup sudah cukup untuk memberikan rasa keadilan. Yang ketiga, eutanasia. Eutanasia atau yang sering disebut sebagai pembunuhan yang baik adalah tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang yang sedang menderita penyakit terminal atau kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan yang luar biasa. Eutanasia dapat dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan atau prosedur medis lainnya yang menyebabkan kematian pasien secara sengaja. Tindakan ini dipilih oleh pasien yang mengalami sakit kronis atau tidak ada harapan untuk sembuh dan merasa hidup mereka tidak lagi memiliki kualitas atau penuh penderitaan. Ada dua jenis eutanasia, eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Eutanasia aktif melibatkan tindakan langsung untuk mengakhiri kehidupan pasien, seperti memberikan dosis obat yang mematikan. Eutanasia pasif, di sisi lain, terjadi ketika perawatan medis yang mendukung kehidupan, seperti ventilator atau pemberian makanan melalui selang, dihentikan sehingga menyebabkan kematian pasien dalam beberapa waktu. Dalam beberapa kasus, eutanasia pasif dapat dianggap sebagai bentuk penghentian hidup yang lebih dibenarkan secara moral, sementara eutanasia aktif seringkali diperdebatkan lebih kejam dari segi etika. Banyak negara atau wilayah yang melarang eutanasia dengan alasan bahwa hidup manusia memiliki nilai yang tidak bisa dikurangi oleh manusia itu sendiri atau orang lain. Dari perspektif agama, sebagian besar tradisi menganggap bahwa hanya Tuhan yang memiliki hak untuk mengambil hidup seseorang dan eutanasia dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama tersebut. Di sisi lain, pendukung eutanasia berargumen bahwa pasien seharusnya. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi penyalahgunaan di mana individu yang rentan seperti orang lanjut usia atau orang dengan disabilitas dapat dipaksa atau terpengaruh untuk memilih eutanasia. Di negara-negara yang tidak melegalkan eutanasia, pengobatan paliatif atau perawatan untuk mengurangi rasa sakit menjadi alternatif yang diutamakan untuk pasien yang sedang menghadapi akhir hayat.